Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Re Channel. Pada kesempatan kali ini, Re Channel kembali membahas soal-soal persiapan menghadapi seleksi P3K Badan Gizi Nasional tahun 2025. Untuk video part sebelumnya ada di channel ini. Jangan lupa tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Dan di akhir video ini ada kuis yang bisa kalian jadikan sebagai bahan latihan. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Ketika melakukan monitoring program perbaikan gizi balita, tim pusat meminta laporan dari tim daerah melalui video meeting. Apa manfaat paling tepat dari penggunaan komunikasi video dalam situasi ini? A. Menjamin seluruh data langsung terintegrasi otomatis ke database nasional. B. Memastikan semua peserta memahami materi tanpa kesalahan. C. Menghindari perlunya menggunakan aplikasi lain untuk berbagi file. D. Menyederhanakan proses administrasi anggaran kegiatan. E. Memungkinkan klarifikasi cepat terhadap data lapangan secara langsung. Penggunaan komunikasi video bermanfaat untuk memungkinkan adanya interaksi dua arah secara langsung, sehingga proses klarifikasi data, penyamaan persepsi, dan pemantauan pelaksanaan program di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan akurat, meskipun tim pusat dan tim daerah berada di lokasi yang berbeda atau bahkan berjauhan. Jadi jawaban yang tepat adalah E, memungkinkan klarifikasi cepat terhadap data lapangan secara langsung. Soal nomor 2. Dalam tahap awal pengawasan penyaluran program gizi, penata layanan operasional perlu memastikan bahwa data penyaluran yang diterima berasal dari sumber yang valid. Mengapa hal ini penting? A. Supaya laporan akhir langsung dapat disusun tanpa pengecekan lanjutan. B. Untuk memastikan dasar pengawasan akurat sebelum turun ke lapangan. C. Agar petugas daerah tidak perlu diverifikasi lagi. D. Agar proses penyaluran dapat dihentikan sementara. E. Untuk mengurangi kebutuhan koordinasi dengan tim pusat. Memastikan sumber data penyaluran valid bertujuan untuk menjamin keakuratan dan keandalan data, sehingga pengawasan penyaluran program gizi dapat dilakukan secara tepat, mencegah kesalahan, penyimpangan atau manipulasi, hingga menjadi dasar pengambilan keputusan dan tindak lanjut yang tepat sasaran. Jadi jawaban yang tepat adalah B, untuk memastikan dasar pengawasan akurat sebelum turun ke lapangan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos tes BUMN, CPNS, P3K, maupun kedinasan yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Kunci utama keberhasilan dalam eksekusi pelayanan operasional di Badan Gizi Nasional adalah A. Mengurangi jumlah rapat untuk mempercepat proses. B. Mengandalkan laporan informal dari petugas lapangan. C.
memastikan komunikasi yang jelas, cepat, dan terkoordinasi antar unit. D. Menunggu instruksi pimpinan sebelum melakukan analisis awal. E. Melakukan seluruh pekerjaan secara mandiri tanpa koordinasi. Kunci utama keberhasilan dalam eksekusi pelayanan operasional di Badan Gizi Nasional adalah koordinasi yang efektif antar unit kerja, serta adanya kepatuhan terhadap SOP sehingga pelayanan dapat berjalan tepat sasaran, efisien, dan sesuai standar program gizi yang telah ditetapkan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Memastikan komunikasi yang jelas, cepat, dan terkoordinasi antar unit kerja. Soal nomor 4. Setelah data kebutuhan terkumpul, langkah berikut yang harus dilakukan dalam perencanaan pelayanan di Badan Gizi Nasional adalah A. Melaksanakan pelayanan tanpa membuat rencana tertulis. B. Menunggu instruksi tambahan tanpa melakukan analisis. C. Mengabaikan kendala lapangan karena tidak relevan di tahap awal. D. Mengidentifikasi dan menyusun rencana pelayanan. E. Menyusun laporan evaluasi. Setelah data kebutuhan terkumpul, langkah berikutnya yang dilakukan adalah menyusun rencana pelayanan berdasarkan prioritas kebutuhan, termasuk penetapan sasaran pelayanan, alokasi sumber daya, jadwal pelaksanaan, hingga mekanisme pelaksanaan pelayanan gizi. Jadi jawaban yang tepat adalah D, mengidentifikasi dan menyusun rencana pelayanan. Soal nomor 5. Standar pelayanan di Badan Gizi Nasional bertujuan memastikan layanan diberikan secara konsisten. Apa elemen paling dasar yang harus ada dalam sebuah standar pelayanan? A. Prosedur kerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi. B. Kebebasan penuh bagi petugas untuk menentukan alur kerja. C. Penilaian subjektif dari petugas. D. Pengurangan dokumentasi agar proses lebih cepat. E. Penetapan target yang berubah-ubah setiap hari. Pada dasarnya, elemen penting dalam standar pelayanan adalah adanya prosedur kerja yang jelas dan terdokumentasi, sehingga pelayanan-layanan memiliki acuan yang sama, terukur, dan konsisten bagi seluruh pelaksana. Di Badan Gizi sendiri, ada beberapa elemen penting yang menjadi dasar pelayanan, seperti standar gizi, proses pelayanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga pengawasan. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Prosedur kerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi. Soal nomor 6. Dalam mengelola dokumen elektronik, salah satu langkah penting adalah melakukan kontrol versi. Mengapa hal ini diperlukan? A. Agar hanya atasan yang dapat membuka dokumen. B. Supaya dokumen tidak dapat diedit sama sekali oleh tim. C. Mencegah kebingungan akibat perubahan dokumen yang tidak tercatat. D. Agar dokumen tidak perlu diverifikasi ulang. E.
untuk menghapus revisi sebelumnya agar tidak memenuhi server. Kontrol versi adalah proses pengelolaan dan pencatatan setiap perubahan dokumen atau data dari waktu ke waktu, sehingga riwayat perubahannya dapat dilacak dan digunakan kembali apabila diperlukan. Kontrol versi diperlukan untuk melacak perubahan dokumen, mencegah kehilangan atau tumpang tindih data, serta memastikan bahwa dokumen yang digunakan adalah versi terbaru dan paling akurat dalam mendukung pelaksanaan tugas. Jadi jawaban yang tepat adalah C, mencegah kebingungan akibat perubahan dokumen yang tidak tercatat. Soal nomor 7. Dalam proses pengadaan barang di Badan Gizi Nasional, mengapa penting melakukan perbandingan penawaran dari beberapa penyedia? A. Agar proses lebih lama sehingga terlihat teliti. B. Untuk memastikan harga, kualitas, dan waktu pengiriman paling sesuai kebutuhan. C. Untuk mendapatkan harga paling murah tanpa mempertimbangkan kualitas. D. Untuk menolak semua penyedia dan melakukan pembelian langsung. E. Agar penyedia merasa bersaing secara tidak sehat. Perbandingan penawaran dari beberapa penyedia dalam proses pengadaan barang penting dilakukan untuk memperoleh harga dan kualitas yang terbaik, memastikan efisiensi serta efektivitas waktu dan penggunaan anggaran, hingga menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, untuk memastikan harga, kualitas, dan waktu pengiriman paling sesuai dengan kebutuhan. Soal nomor 8. Dalam konteks perbaikan layanan di Badan Gizi Nasional, survei kinerja bermanfaat untuk A. Menentukan anggaran tanpa melihat kebutuhan program. B. Menghapus kegiatan yang tidak disukai petugas. C. Menjamin seluruh unit bekerja tanpa supervisi. D. Menggantikan proses monitoring lapangan sepenuhnya. E. Mengidentifikasi aspek pelayanan yang perlu diperbaiki atau diperkuat. Dalam konteks perbaikan layanan di Badan Gizi Nasional, survei kinerja bermanfaat untuk menilai efektivitas dan kualitas layanan, mengidentifikasi masalah atau kendala dalam pelaksanaan program gizi, serta menjadi dasar perbaikan dan pengambilan keputusan yang berbasis pada data. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah E, mengidentifikasi aspek pelayanan yang perlu diperbaiki atau diperkuat. Soal nomor 9. Dalam proses pelaporan, penata layanan operasional harus memastikan bahwa A. Semua hasil laporan harus dipublikasikan ke masyarakat luas. B. Laporan hanya mencakup hasil positif kegiatan. C. Laporan cukup dibuat sederhana, tanpa struktur formal. D. Laporan disusun hanya berdasarkan pendapat pribadi pegawai. E. Laporan harus mengikuti format
dan alur pelaporan yang telah ditetapkan. Dalam proses pelaporan, penata layanan operasional harus memastikan bahwa data yang dilaporkan adalah lengkap, valid, tepat waktu, dan disusun sesuai format atau prosedur yang ditetapkan, sehingga laporan dapat digunakan untuk evaluasi, pengambilan keputusan, hingga laporan pertanggungjawaban program. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Laporan harus mengikuti format dan alur pelaporan yang telah ditetapkan. Rechannel mau umumin kalau channel ini punya produk rekomendasi yang bisa membantu proses belajar dan keseharian kalian. Kalian bisa intip produknya dan pilih yang paling cocok untuk kalian. Rechannel akan sangat senang kalau kalian cocok dengan produknya dan membelinya. Berikut ini adalah kuis beserta jawaban yang ada pada video sebelumnya. Agar dokumen elektronik dapat digunakan untuk audit dan pelacakan, penata layanan operasional perlu memastikan bahwa A. Dokumen hanya disimpan sementara dan tidak diarsipkan. B. Seluruh dokumen memiliki metadata dan riwayat perubahan yang jelas. C. Dokumen boleh diedit tanpa jejak perubahan. D. Dokumen disimpan tanpa penamaan standar. E. Riwayat akses dihapus berkala untuk menghemat ruang. Agar dokumen elektronik dapat diaudit dan dilacak, penata layanan operasional perlu memastikan adanya sistem dokumentasi yang sistematis, terstruktur, dan berbasis teknologi digital. Penerapan SOP yang jelas, keamanan dan kerahasiaan data, serta kemampuan untuk melacak setiap perubahan dan aktivitas pada dokumen untuk menjamin akurasi, integrasi, dan keberlanjutan informasi untuk analisis dan perencanaan ke depannya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Seluruh dokumen memiliki metadata dan riwayat perubahan yang jelas, agar dapat digunakan untuk audit dan pelacakan. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian jawab sebagai bahan latihan. Tulis jawaban kalian di kolom komentar dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Dalam mengelola sumber daya material untuk mendukung kegiatan operasional, penata layanan operasional harus melakukan tindakan berikut, yaitu A. Memonitor ketersediaan dan kebutuhan bahan operasional. B. Menentukan skema anggaran nasional lintas kementerian. C. Menetapkan standar nasional mutu pangan. D. Melakukan audit keuangan tahunan organisasi. E. Menyusun kurikulum pelatihan nasional terkait gizi. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.